Guru cerdas Indonesia, guru cerdas berkomunikasi. Selanjutnya, tip hipnosugesti yang keempat ya. Yang pertama tadi adalah jadilah pribadi yang berpengaruh. Oke. Yang kedua, repetisi. Perulangan. Nasihat yang dilakukan secara berulang tapi dengan variasi-variasi tentu saja. Yang ketiga, ketika mereka dalam kondisi senang, bahagia, nyaman. Dan yang keempat adalah justru sekali waktu, tapi jangan sering-sering ya. Hipnosugesti itu masuk ketika dalam kondisi marah. Anda dalam kondisi yang sangat menekan. Anda benar-benar menunjukkan wibawa Anda dan melakukan dengan kesungguhan hati, berbicara dengan lantang dan keras. Contoh, yang saya tahu, kelas ini adalah kelas yang kompak. Kelas yang bisa dipercaya. Kelas yang bisa diajak kerjasama. Itu yang saya tahu tentang kalian. Itu ternyata masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Bahasa yang Anda pakai harusnya tetap bahasa positif. Bahasa tekanan, tapi harus positif. Bedakan dengan ini. Saya kecewa dengan kalian. Saya benar-benar kecewa dengan kalian. Kelas ini benar-benar mengecewakan saya. Capek ngejar kalian. Itu masuk ke bawah sadar mereka, tapi hasilnya negatif. Hasilnya tidak sebagaimana yang diinginkan. Masuk ke bawah sadar, betul, tapi hasilnya negatif. Orang yang marah berapi-api, apalagi dia punya wibawa, itu masuk ke bawah sadar. Manfaatkan momentum itu, momentum kemarahan Anda, tapi itu hal yang positif. Contoh, yang saya tahu, saya bangga jadi wali kelas kalian. Bangga dengan kekompakan dan prestasi kalian. Bangga dengan kedisiplinan kalian. Itu yang saya tahu tentang kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu akan masuk ke dalam mereka. Daripada, tapi kenapa kalian sekarang dablek, susah diatur, capek, bullshit semua kalian. Nah, itu bahaya. Kesimpulan akhirnya itu yang masuk. Kebanggaan Anda tidak menjadikan mereka bangkit. Nah, jadi sahabatku sekalian, orang yang berbicara keras, marah, emosi, itu bisa. Bahkan seseorang yang tertekan, itu lebih bisa kita masukkan pikiran ke dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika orang yang sedih terlalu dalam, itu juga bisa disugesti. Atau orang yang dalam kondisi yang sangat capek banget, itu juga bisa disugesti. Nah, makanya manfaatkanlah momentum-momentum ketika Anda memang mau marah, karena memang harus marah, marahlah dengan marah positif. Kalau Anda memang harus bersuara keras, menunjukkan emosi Anda, emosilah dengan emosi positif. Ingat, ketika Anda adalah orang yang diterima, hati-hati dengan apa yang Anda bicarakan. Karena bisa jadi itu masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Dulu, ketika saya SMA, ada guru saya yang berkata seperti ini. Yang saya tahu, kamu ini adalah orang yang bisa dicontoh oleh teman-temanmu. Kamu adalah orang yang layak untuk dijadikan panutan. Itu yang saya tahu tentang kamu. Ingat itu. Coba pikir. Jadi ternyata itu terjadi karena saya ikut dalam aktivitas bolos bareng. Namanya anak SMA zaman itu tahun 94, tahun 92, 93, ya kan? Teman-teman bolos, kalau nggak ikut bolos nggak kompak. Makanya saya ikut bolos. Dan ternyata guru saya bilang, harusnya kamu itu jadi panutan, bukan malah ikut-ikutan kayak gitu. Kamu itu panutan bagi teman kamu. Ingat itu. Nah, itu masuk dalam pikiran bawah sadar saya. Sampai sekarang masih ingat. Begitupun ketika guru berbicara seperti ini. Kamu itu orang-orang rajin. Gak ngerjakan PR itu bukan sifat kamu. Tahu? Kamu itu orang rajin. Itu ingat itu. Yang saya tahu kamu itu rajin. Itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Jadi setelah saat itu saya tidak mau lagi telat PR atau bahkan lupa, alasan lupa tidak mengerjakan PR. Kenapa? Karena gurunya cerdas untuk berkomunikasi. Ingat itu. Tekan murid Anda tapi dengan positif. Contoh, ada anak yang jarang telat, tiba-tiba telat. Anda bilang, yang saya tahu kamu orangnya disiplin, bisa mengatur waktu. Itu yang saya tahu tentang kamu. Duduk,
Nah, itu jauh lebih membuat dia bangkit untuk disiplin daripada, tuh kan, kamu kemarin memang disiplin, sekarang kamu memang malas, beda kamu dengan kemarin. Nah, itu luar biasa. Tidak bagus komunikasi seperti itu. Sip, praktekkan. Tekan dengan kekuatan Anda, tapi positif. Jadikan ini bagian dari ilmu baru bagi Anda. Sukses untuk Anda. Saya Sama Jaya, senang berbagi dengan Anda.